Welcome back to my channel Bos dan YouTube. Kali ini kita akan membahas tentang anime Boruto. Jangan lupa like dan subscribe channel kita agar selalu update dengan video kita. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari Boruto to Blue Vortex chapter 1. Diawali dengan cover di mana Sarada memasuki ruang Hokage. Sarada mengucapkan, "Makanya aku sudah jelaskan berkali-kali kan? Kenapa tidak paham juga sih?" Shikamaru menjawab, "Mestinya aku yang bilang begitu, Sarada. Sudah berkali-kali kita coba berkompromi, tapi tindakannya sudah melewati batas. Terlebih lagi, dia adalah pemberontak yang sudah membunuh Hokage dan juga mau membunuh putranya, Kawaki. Dia harus diberi sanksi." Sarada pun berkata, "Aku sudah bilang kalau premis itu tidak benar kan? Mana mungkin Boruto membunuh Hokage ke-7. Setidaknya beri dia kesempatan untuk menjelaskan." Konohamaru berkata, "Kalau dia tak merasa bersalah, kenapa harus kabur? Kita punya kesaksian dari Shenrigan Eida loh." Sarada pun menjawab, "Siapapun akan kabur kalau orang-orang diperintahkan untuk membunuhnya kan? Tolong cabut perintah itu sekarang juga. Lalu dengarkan dulu kesaksiannya." Shikamaru berkata, "Dengar ya Sarada, sanksi untuk Boruto tak hanya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tapi juga keinginan penduduk. Banyak dari penduduk desa yang marah karena pengkhianatan yang dia lakukan. Kalaupun aku mencabut perintah itu, para penduduk tidak akan puas. Pembicaraan kita selesai. Ini yang terakhir. Kalau sudah mengerti, kembalilah ke misimu," ucap Shikamaru. Sarada pun berteriak, "Dasar kepala batu!" Konohamaru pun menegur Sarada, "Oi Sarada, kau tak boleh bersikap begitu pada Hokage ke-8. Shikamaru berkata, "Biarkan saja Konohamaru. Sarada, aku khawatir padamu. Kalau terus begini, jangankan Hokage, kau mungkin akan selamanya jadi genin." Sarada pun berkata, "Apa karena papaku juga pemberontak seperti Boruto?" Shikamaru menjawab, "Ini tak ada hubungannya dengan Sasuke. Ini soal bagaimana dirimu bertindak sebagai shinobi Konoha." Sarada mengucapkan kata-kata lagi, "Hokage ke-7 dulu menyeret pulang papa yang keluar dari desa karena berbuat dosa besar, lalu menjadi Hokage meski masih tetap genin. Yang jadi panutanku adalah Hokage ke-7, bukan Anda," ucap Sarada sambil meninggalkan ruangan Hokage. Selanjutnya skin diperlihatkan di mana Naruto dan Hinata berada di ruang dimensi waktu yang berbeda yang dimiliki oleh Kawaki. Kawaki pun ada di situ sambil melihat Naruto dan Sasuke, di mana dimensi itu ruang dan waktu tidak berjalan. Selanjutnya adalah skin di mana Sarada berbicara dengan ketua kelas ya. Lagi-lagi ngomong begitu, padahal ini bukan salah Pak Shikamaru. Sebagian besar orang bahkan tidak bisa menyadari bahwa ada yang janggal karena efek dari Zeno.
Malahan kalau dari sudut pandang mereka, justru kita ini yang aneh. Putra Hokage ketujuh adalah Kawaki Uzumaki. Semua orang benar-benar menganggap kalau itu sudah menjadi sebuah fakta yang umum sejak dulu. Ucap dari ketua kelas Sarada. Sarada pun berkata, sebaliknya, orang-orang menganggap bahwa Boruto adalah orang asing, pemberontak dan pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Awalnya orang-orang merasakan adanya banyak keganjilan. Bahkan Pak Shikamaru juga sampai mempertanyakan soal keberadaan Momoshiki pada Kawaki. Aneh kalau Kawaki lahir dan tumbuh di desa ini, sementara tubuhnya dimodifikasi oleh Kara. Perasaan tidak enak itu pun lama-lama lenyap dalam benak orang-orang karena Zeno. Dan sekarang tak seorang pun yang menyimpan keraguan. Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekuatan gila ini? Kembali ke skin dimana ada Aida dan Daemon. Sarada dan ketua kelas pun berada di situ juga, berbincang-bincang dengan Aida. Aida berkata, kalian belum menyerah juga ya? Itu mustahil tahu. Sama seperti kekuatan Mirio atau pemikat. Aku sendiri pun tidak bisa mengontrol kekuatan Zeno. Ya, walau belakangan ini aku jadi semakin mengerti kekuatan itu. Sarada pun berkata, mana mungkin kami menyerah? Apa tidak ada informasi baru? Yang aku ketahui saat ini, Zeno adalah salah satu dari Shinjutsu Otsutsuki yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan keinginan. Lalu keinginan Kawaki menciptakan situasi sekarang. Yang berubah adalah ingatan semua orang. Kekuatan itu menulis ulang ingatan semua orang mengenai Boruto dan Kawaki. Dan hasilnya, kini posisi keduanya tertukar. Itulah penjelasan Aida tentang kekuatannya. Sarada bertanya, apa kita tidak bisa mengembalikannya ke semula? Apa tidak ada cara? Aida menjawab, entahlah, tapi yang jelas orang-orang yang terkena efek Zeno tidak akan memahami kalian meski mendengar penjelasan barusan. Sarada bertanya, kenapa? Kalau kita menjelaskannya dengan baik, mereka pasti akan paham. Aida pun berkata, coba pikirkan baik-baik. Penjelasan itu mungkin justru akan membuat orang-orang berpikir bahwa ingatan kalianlah yang janggal loh. Memangnya siapa yang akan serius mendengarkan cerita kalian itu? Aku tekankan saja, lebih baik kalian buang pemikiran untuk mengembalikan keadaan ini ke kondisi semula. Masih lebih realistis menulis ulang ingatan itu dengan ingatan lain. Tentu saja pasti ada risikonya. Tapi meskipun begitu, ini benar-benar aneh. Kenapa kalian berdua tidak terpengaruh ya? Padahal kalian bukan Otsutsuki. Sama seperti kekuatan Mirio, Zeno tidak mempan pada Otsutsuki. Kekuatan itu juga tidak mempan pada Daemon yang punya hubungan darah denganku. Tapi kalian berbeda. Kenapa kalian masih bisa mempertahankan ingatan kalian sebelumnya? Tidak, daripada itu, apa kalian benar-benar tawananku? Ucap Aida. Terlihat skin di mana Shikamaru mengingatkan, dengar ya, pokoknya jangan sampai ketahuan, terutama oleh Daemon. Faktanya kekuatan Mirio tidak berefek pada kalian, dan itu berarti
kalian berada di posisi bisa membunuh Eida. Kalian paham maksudnya kan? Kalau sampai mereka tahu, nyawa kalian bisa saja melayang. Tiba-tiba ketua kelas pun mengucap, "Aduh kau ini, kami sudah bilang berkali-kali kan, aku dan Sarada cuma tidak memperlihatkan efeknya saja kok. Habisnya mana mungkin ada orang yang tidak menjadi tawanan Eida kan?" "Iya sih, aku juga berpikir begitu," ucap Eida. Daemon pun terdiam mendengarkan kata-kata Eida. Keskin selanjutnya di mana Kawaki berada di suatu tempat dan ditemani oleh Mitsuki. Kawaki berkata, "Sembunyikan nafsu membunuhmu, Mitsuki. Bikin sesak saja." Mitsuki berkata, "Boruto pasti masih mengincar nyawamu. Dan lagi dia Otsutsuki sama sepertimu. Bisa saja dia memakai teknik untuk menghilangkan cakra dan diam-diam membuntutimu." Kawaki pun berkata, "Seandainya dia datang ke desa, aku pasti akan langsung merasakan hawa keberadaannya. Kalaupun dia bisa lolos dari tim pendeteksi, dia tidak akan bisa mampu menipu mataku. Kau tahu itu kan?" Mitsuki berkata, "Aku ingin melindungimu. Akan kubunuh dia dengan tanganku ini." Tapi Kawaki seperti tidak menyukainya ya. Tiba-tiba Kawaki berkata, "Terserah, lakukan saja semaumu. Tapi jangan mengikutiku ke sana kemari seperti orang gila. Merusak pemandangan saja." "Kawaki, di sini regu pencari. Kami menemukan Sumiato di dinding luar." Tiba-tiba ada komunikasi dari tim pencari. "Tempatnya di sebelah timur distrik C. Tetaplah siaga, aku segera ke sana." Kawaki terbang menuju ke timur distrik C, meninggalkan Mitsuki. Mitsuki pun berkata, "Kau adalah matahari yang menyinari bulan sepertiku. Benar begitu kan, Kawaki?" Skin beralih ke Himawari dan Choso sedang berlatih. "Heya!" tendangan dari Himawari. Choso menyerang balik. Himawari dapat menghindar dengan lompat ke atas dan mengeluarkan shuriken. Choso menghindari serangan shuriken dari Himawari, lalu melompat untuk memberikan serangan kepada Himawari. Dan Himawari hanya bisa menangkis. Datanglah si Kadai. Wah, seharusnya kau tak melompat tanpa persiapan." Ternyata Choso ini menangkap Himawari ya, karena melompat terlalu jauh dan akan bertabrakan dengan pohon. "Walau begitu, gerakanmu cukup bagus. Adiknya Kawaki memang hebat. Nice fight, pertarungan yang bagus, Himawari. Tendangan yang pertama tadi bagus banget loh, terasa berat. Sungguh tadi Himawari, kenapa kau sebegitunya ingin jadi kuat? Daripada ingin jadi lebih kuat, tepatnya kalau aku bilang begini, aku pasti akan dimarahi orang-orang Konoha. Tapi aku ingin bisa membantu Boruto." Begitu ucap Himawari kepada teman-temannya. Si Kadai pun terkejut ya dengan ucapan dari Himawari karena ingin membantu Boruto. "Himawari, kau ini bicara apa sih?
hal macam itu tidak boleh dijadikan candaan loh, ucap teman-temannya. Ya maaf, wajar kalian kaget, tapi bagaimana ya, sosoknya sangat berbeda dengan bayangan yang aku punya. Himawari, dia itu sudah membunuh ayahmu loh, ucap dari si Kadai. Ini hanya dugaanku, tapi mungkin itu tidak benar. Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihatnya mempertaruhkan nyawa demi melindungiku dan ayah. Kurasa orang seperti itu tidak mungkin membunuh ayah. Pasti dia punya alasan. Kalau benar begitu, sekarang Boruto pasti sangat kerepotan. Aku bisa merasakannya. Saat ini ayahku pasti masih hidup di suatu tempat. Selain itu, Himawari, teman-temannya pun hanya bisa terdiam ya dengan perkataan dari Himawari. Skin beralih kepada Kawaki, dimana Kawaki sudah bertemu dengan regu pencari ya, dan dia berhasil menyusutkan Sumiato dengan teknik mata yang dimilikinya ya. Yang barusan itu Sumiato terakhir yang kami temukan di sekitar sini. Makasih Kawaki. Tapi si kode sialan itu padahal sudah sering datang sampai sedekat ini, tapi kenapa dia tidak juga menyerang? Aku dengar dia sudah mempersiapkan ribuan pasukan. Dia itu menyimpan dendam yang sangat mendalam terhadap Boruto. Daripada mengurus Konoha, dia pasti ingin menghabisi Boruto lebih dulu kan? Karena Boruto tidak ada di desa, Konoha lolos dari bencana. Bisa dibilang mendingan seandainya mereka saling menghancurkan satu sama lain. Uy, tiba-tiba Kawaki menyadari sesuatu. Dia langsung menarik baju dari salah satu anggota tim pencari ya. Diamlah, apa sih? Di belakang lehermu ada Sumiato yang menempel. Sejak kapan? Apa kau sama sekali tak sadar? Entahlah, aku sama sekali tidak tahu. Sumiato ditemukan di tubuh dari Shinobi Konoha ya, dan dapat dikecilkan oleh teknik mata dari Kawaki. Skin masih di mana Kawaki berkomunikasi dengan Shikamaru. Apa ada juga di yang lain? Aku baru mau mulai mencarinya. Pokoknya kumpulkan semua orang yang mencari Sumiato di satu tempat. Tidak ada cara selain menyusutkannya satu demi satu. Begitu kita menemukannya. Kode sialan, apa yang dia inginkan? Tolong cepat lakukan Pak Shika. Hanya ini yang bisa kita lakukan sekarang. Kau cuma melebih-lebihkan. Aku serius kok. Terus ada apa? Swoots. Ada reaksi cakra baru. Apa ini? Duak. Tiba-tiba ada makhluk yang keluar dari punggung Shinobi Konoha. Dan tim pendeteksi sensor pun mengetahui. Di sini kepolisian, mohon segera kirimkan bantuan. Wah, jangan-jangan di sebelah sana juga terjadi keributan di desa Konoha dengan munculnya makhluk yang tidak diketahui. Baik, tiba-tiba mereka muncul di beberapa lokasi secara bersamaan. Sudah ada korban dari warga sipil juga. Cepat mulai evakuasi orang-orang yang tidak bisa bertarung. Lalu kirimkan mereka yang bisa bertarung ke lokasi terdekat. Perintah dari Shikamaru kepada Konohamaru. Apa yang ingin kau lakukan di saat seperti ini? Kode. Wah. Tiba-tiba Kawaki datang dan menyerang makhluk
aneh yang ada yang menyerang penduduk Konoha. Cepat lari, ikuti instruksi para shinobi. Jangan dorong-dorong, jangan terburu-buru. Trap duak. Sarada pun datang tepat waktu dan langsung menyerang makhluk yang aneh itu dengan tendangannya. Sumiakanya kode, dari mana mereka muncul? Nah, jadi makhluk itu bernama Sumiaka ya, dan tentunya itu adalah pasukan milik kode. Serut, keluar lagi Sumiakanya. Serut, tiba-tiba Sumiakanya muncul. Mereka bisa berpindah tempat lewat satu sama lain. Ini sama seperti Sumeato. Serut, tiba-tiba kode keluar, muncul dari tubuh Sumeaka miliknya, tepat di hadapan Sarada. Kode, hei apa kabar Sarada Uchiha? Ucap dari kode. Kau ada perlu apa di Konoha? Tanya Sarada. Aku mencari Boruto. Dia sudah keluar dari desa sejak 3 tahun lalu. Dia tak ada di sini. Sarada menjelaskan bahwa Boruto sudah tidak ada sejak 3 tahun yang lalu ya. Aku tahu, selama 2 tahun belakangan ini aku terus mengejarnya, dan itu membuatku lelah. Ucap kode. Sepertinya pemilihan kataku salah. Biar ku perbaiki. Aku memutuskan berhenti mencarinya. Makanya aku datang ke Konoha. Akan kubuat mantan teman-temannya yang tak pernah bisa dia lupakan untuk memanggil dirinya. Pertama-tama dimulai dari kau. Perdengarkan suara teriakan yang bagus supaya bisa sampai di telinganya. Ucap kode kepada Sarada. Dan Sumeaka milik kode ini sudah mengepung Sarada ya. Jadi ada 4 Sumeaka ditambah kode yang sudah mengepung Sarada dan bersiap untuk menyerang Sarada. Tiba-tiba Boruto muncul dan menginjak muka kode. Cara berpikirmu yang menjijikan itu yang membuat kau dijauhi perempuan, tahu? Ucap Boruto. Sarada pun terkejut dengan kedatangan Boruto. Kode langsung menyerang Boruto dengan cakarnya. Dia terlihat sebal karena mukanya sudah diinjak ya oleh Boruto. Data cakranya sesuai. Ini Boruto. Dia menyusup melalui jalur udara. Di titik terdeteksinya cakra kode. Apa? Boruto. Shikamaru langsung memberikan perintah. Dengar, kepada setiap pasukan, harap memprioritaskan untuk menangani kode dan Sumeaka. Lalu awasi pergerakan Boruto. Sekaligus cari tahu apa tujuannya. Baik. Kembali ke skin Boruto yang sedang menghadapi kode dan para Sumeakanya. Akhirnya muncul juga kau, Boruto. Ucap Kawaki. Skin diakhiri dengan tampilan wajah dari kode, Kawaki, dan Boruto. Pusaran takdir kembali berbaur. Baiklah, selesai. Terima kasih. Itulah alur cerita dari Boruto chapter 1. Kita nantikan alur cerita Boruto chapter 2. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita.